yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kata beliau, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad, artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang, saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad,
Kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh, muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biar kata di belakang nggak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Serius sekalian, kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi, biar kalau kita cinta di akhirat, semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Yang sambil sholat pikiran kemana-mana. Apakah jenis sholat semacam itu
yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian. Kita mah sholat aja, Bu. Kita mah sholat aja, Dek. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi, layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat? Selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga. Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan 1/4 harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget. Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah. Saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, Nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah gak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa, biar gede cinta kita kepadanya, biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Katanya Sayyidina Sayyidina Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Tak akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa celah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana? Pengen hidung kayak gimana? Pengen mulut kayak gimana? Pengen badan kayak gimana? Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak boleh dapat pesen gitu. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih. Bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan. Putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta. Lebar dan berbaring.
Alhamdulillah. Gak apa-apa, yang beginian ini kita gak harus contoh. Gak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga ah. Nabung, pergi ke dokter, operasi plastik. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu. Nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya, itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya, pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu matanya lentik. Rambut beliau ikal. Tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihissalam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap. Beliau tidak sangat tinggi, tidak pendek tentu saja. Nabi Muhammad tidak besar, gemuk, tidak juga kurus tentu saja. Nabi Muhammad proporsional. Akan tetapi meskipun beliau bukan yang paling tinggi, dimanapun saja beliau berada bersama dengan para sahabat-sahabatnya, selalu yang terlihat lebih dulu adalah wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lagi kumpul berapa ribu orang juga, ada di antara mereka yang tinggi-tinggi juga, mata tuh kalau udah ada kumpulan, ada nabinya, pasti yang kelihatan duluan adalah Nabi besar Muhammad. Idza jalasa fi majlisihi baina ashabihi ka'annahul qamar bainal anjumiz zuhur. Nabi kalau sedang kumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya,
seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa di kala malam. Kalau lagi ada purnama, bintang-bintang di sekitarnya kelihatan, tapi kecil-kecil. Cahaya paling terang adalah cahayanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita meski penuh dosa ini untuk suatu hari nanti dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ajmal wa abha wa akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah lihat banyak orang, udah ketemu banyak orang. Kami tidak pernah melihat seseorang dengan senyum lebih indah, dengan senyum lebih menawan, dan dengan senyum lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatha bihadithin illa wattabassam. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapannya selalu diiringi dengan senyuman. Nabi itu ketemu sama siapa aja, senyuman duluan tersungging dari wajah indah beliau. Ini bisa kita contoh. Yang ini bisa kita contoh. Bu, kalau ketemu anak senyum napa? Anak tuh kangen loh disenyumin sama ibunya. Biar kalau kamu gak ada nanti, anak setiap ingat kamu kebayang senyummu. Jangan sampai kamu meninggal dunia, anak kalau ngebayangin kamu lagi marah mulu. Gak enak dikenang sebagai tukang marah-marah. Alangkah indahnya kalau kita dikenang sebagai seseorang yang senantiasa tersenyum ketika berjumpa dengan siapapun. Para istri, belajar senyum di hadapan suami. Kamu kok aneh, suamimu seneng sama perempuan lain, sementara kamu tiap ketemu sama suami gak pernah senyum? Suami mana yang seneng dicemberutin? Atau nih, kamu senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu. Kalau tanggal tua suka rada susah disuruh senyumnya. Yuk belajar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tersenyum pada siapapun. Bahkan kepada anak-anak, bahkan kepada nenek-nenek, bahkan kepada orang-orang tua, kepada siapapun. Bahkan kepada pendosa, bahkan kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Senyum beliau tak pernah hilang, teman-teman seriku sekalian. Semoga Allah mampukan kepada kita untuk melaksanakan adab dan akhlak mulia ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama dengan keindahan fisik beliau juga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keindahan yang tidak diberikan Allah kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya ustazah, tunggu nih ustazah,
Nabi Muhammad, kata Ustazah, cakep. Gak ada yang lebih cakep dari Nabi. Iya. Nabi Yusuf gimana Ustazah? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau menyatakan, idza u'tiya Yusuf syatral jamal faqad u'tiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diberi separuh ketampanan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang dengan ketampanan seutuhnya. Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad full. Tapi kok gak pernah ada perempuan potong-potong tangan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Sementara ceritanya Nabi Yusuf kan begitu. Perempuan-perempuan, temannya, istrinya Imril Aziz, temannya Zulaikha, begitu ngelihat Nabi Yusuf, pada potongin tangannya ketika mereka mengupas buah-buah apel, sampai nggak terasa tangannya menjadi berdarah-darah. Sambil bilang, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, Yusuf nih bukan orang pasti nih, cakep bener. Pastilah dia malaikat-malaikat yang mulia. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad nggak pernah ada ceritanya perempuan ketemu Nabi Muhammad, wah ini bukan orang, nggak ada. Sampai nonjok-nonjok pipi gitu kan, sampai potong-potong tangan, nggak ada. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan, sebab Nabi Yusuf diberi ketampanan lebih besar daripada cahayanya, sementara Nabi Muhammad diberi cahaya lebih besar daripada ketampanan beliau. Cahaya itulah yang membuat perempuan-perempuan lebih memilih mengiris-ngiris hatinya daripada mengiris-ngiris tangannya karena kagum dan cinta. Cahaya itulah yang membuat para sahabat yang melihat Nabi Muhammad lebih memilih untuk menundukkan kepala tatkala mata mereka sudah semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak di antara mereka yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa biki wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitukum? Bagaimanakah keadaanmu bersama dengan Nabi saat Nabi Muhammad sedang ada di dalam rumah kalian? Wahai Sayyidah Aisyah, kalian kalau ada di rumah Nabi itu kayak gimana? Sayyidah Aisyah mengatakan, innahu ka ahadikum yukallimuna wa nukallimuh wa yudahikuna wa nudahikuh wa yara annahu idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Para sahabat bertanya, bagaimana dirimu ketika Nabi ada di rumah kalian? Karena kami kalau di hadapan Nabi Muhammad ka'anna ala ru'usina thair, kayak ada burung di atas kepala kami. Kami takut burungnya terbang kalau kami mengangkat kepala, sehingga kami pasti akan memilih menundukkan kepala kami di hadapan kewibawaan dan cahaya Nabi besar Muhammad. Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi sama saja dengan seseorang di antara kalian. Di rumah Nabi mengajak kami bicara, kami pun mengobrol dengan Nabi Muhammad.
Kami mengajak beliau bercanda, beliau pun juga seperti itu mengajak kami bercanda. Hanya bedanya apabila terdengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri dari antara kami seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Udah urusan sama Allah, urusan sholat dah ditinggal semuanya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya, kalau ada orang bilang hidup tuh yang penting punya cinta sama Nabi, gak usah sholat. Orang kalau udah punya cinta sama Nabi pasti dapat syafaat Nabi, gak perlu sholat. Ini orang rada, teman-teman, Nabi loh yang ngajarin kita. Idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Kata Sayyidah Aisyah, lagi bicara, lagi ngobrol, lagi enak-enak ngerjain apapun, makan atau apa, begitu kedengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri seolah beliau tidak mengenal kami, seolah kami tidak mengenal beliau. Tidak ada orang lebih jaga syariat agama Allah daripada Nabi Muhammad. Dan itu yang diajarkan kepada kita, teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya kita jalanin syariat agama Allah dengan menumpuk cinta pula, sambil menumpuk cinta di hati kita untuk kita bawa pulang ke negeri akhirat nanti. Cinta kepada baginda, manusia terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ketampanan Nabi. Dan sekali lagi, selain daripada dikaruniai Allah ketampanan semenawan itu, Nabi Muhammad dikaruniai kelebihan-kelebihan yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi Muhammad. Apa contohnya? Tahukah kamu Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah buang angin? Dek, Kak, Nek, Bu, mohon maaf, Nabi gak pernah kentut seumur hidup. Gak pernah. Kenapa gitu Ustazah? Karena Allah gak mau ada aroma-aroma kurang sedap keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Bagaimana denganmu? Jangan sok-sokan menganggap diri cakep. Begitu kentut yang di samping-samping pergi semua. Udahlah, kita mah terima aja Bu. Segini-gininya ini yang Allah kasih buat kita. Kalau mau keren tuh Nabi Muhammad alaihi salam. Masya Allah. Kok ya Allah tuh ya bikin Nabi sesempurna itu gitu. Mata abaqattu taha mutlaqan abada. Bukan hanya enggak pernah buang angin, Nabi Muhammad juga enggak pernah sendawa. Nabi enggak pernah bersendawa. Habis makan? Itu kan kalau bersendawa tuh kalau habis makan pete aromanya. Kalau habis makan ikan asin baunya luar biasa. Nabi Muhammad tidak pernah bersendawa. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad bersin iya. Makanya orang tuh kalau lagi bersin disunahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Nabi juga tidak pernah menguap, mata sa'ab, nggak pernah nguap. Seumur hidup nggak pernah nguap. Karenanya nguap itu adalah sesuatu hal yang kurang baik
Kamu kalau terpaksa nguap, tutupin mulutnya. Kalau bisa tahanin nguapnya, mulutnya jangan terbuka. Biasanya kalau kita tahanin, hidungnya yang jadi mengembang. Cobain. Cobain. Sunnahnya begitu tuh. Kalau nggak bisa ditahanin, mulutnya harus terbuka juga, tutup dengan punggung telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan kirinya sendiri, jangan pinjem tangan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi lalat. Gak pernah. Seumur hidup gak pernah ada lalat hinggap di tubuh beliau yang mulia. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan yang lebih ajaib, Nabi itu kalau buang hajat nggak pernah ada bekasnya. Kok bisa Ustazah? Nah ini cerita dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Makanya teman-teman, kalau ada orang zaman-zaman sekarang nih yang suka ngaco-ngaco aja bilangnya, jangan berlebihan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya betul itu mah. Siapa juga yang pernah bilang Nabi Muhammad Tuhan? Kalau Tuhan nggak nikah, kalau Tuhan nggak punya anak. Sehingga sekalian saya muliakan, innahu basyarun lakal basyari, innahu kal yaqut bainal ahjari. Nabi Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia. Manusia mana yang seumur hidup nggak pernah nguap? Manusia mana yang seumur hidup, mohon maaf, nggak pernah buang angin? Ibu-ibu, teman-teman sekalian, manusia mana yang seumur hidup nggak bisa dihinggapi lalat? Nabi Muhammad memang manusia, akan tetapi tidak seperti manusia. Perumpamaannya kal yaqut bainal ahjari, seperti berlian di antara batu koral. Yang batu koral siapa? Kita. Nabi dibandingkan dengan manusia pada umumnya kayak batu berlian. Berlian batu apa bukan? Batu. Tapi berlian seujung kuku lebih mahal daripada batu koral 2 kontainer. Demikian pula dengan Nabi besar Muhammad. Manusia paling berharga di mata Allah. Manusia paling bernilai di mata Allah. Manusia yang paling tercinta di sisi Allah. Manusia paling mahal dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik pengikut baginya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad nggak pernah kelihatan ithru baulin qat. Jadi bekas pipis, bekas BAB beliau nggak pernah kelihatan. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanallah. Ini buat yang romannya, yang gayanya sok-sokan cari dalil, ada tuh di babun najasat. Di kitab Baijuri ada, di kitab Bujairami ada, di kitab I'anatul Talibin ada, di Igna ada juga. Terus yang suka nyari dalil bilang kayak gini, itu kitab apaan sih yang disebutin sama Ustazah? Dah, kalau kamu belum ngerti jangan sok-sokan nyari dalil. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di dalam kitab-kitab tersebut diriwayatkan di bab tentang najasat, faslun ittafaqa jami'il ulama
bi anna fudalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya suci. Sayyidina Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Nabi tuh kalau habis pipis tanah seolah rebutan sama kotoran Nabi Muhammad. Kalau Nabi habis buang air, buang hajat, itu juga gitu. Langsung hilang. Yang suka nemenin Nabi untuk hajat-hajat yang seperti ini adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Suka bawain air, bawain sendal gitu. Kalau dalam perjalanan Nabi Muhammad pengen buang hajat atau apa, Nabi maksudnya Nabi berhenti, yang lain suruh tetap jalan. Nabi hanya akan minta Ibnu Mas'ud buat mendampingi beliau. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi pasti akan mencari tempat yang tertutup untuk beliau buang hajat dan tidak akan buka auratnya kecuali sesudah sampai di tempatnya. Jangan sampai nih kita nih udah mau buang air atau apa gitu ya, kamar mandinya masih di sono, cincing-cincingnya dari jauh, angkat-angkat bajunya dari jauh, aurat kemana-mana. Tuh kelakuan siapa tuh? Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi baru buka auratnya ketika sudah berada di tempat yang tertutup. Dia bilang Nabi, terus sahabat nanya, kamu akan siapkan buat istinjanya? Iya. Akan tetapi katanya Ibnu Mas'ud, saya nggak pernah lihat kotoran Nabi Muhammad. Kok bisa sih? Yang bersihin kotorannya Nabi sendiri. Ibnu Mas'ud enggak juga. Nabi enggak akan bersihin kotoran beliau sendiri. Saya pun juga enggak. Terus dibiarin gitu aja. Enggak pernah ada kotorannya. Kok bisa begitu? Wa ka'annal ard yatasara ilaih. Aku lihatnya bumi tuh kayak rebutan gitu. Jadi begitu keluar, keluar lagi, keren banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Toilet yang Allah siapkan buat Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nyamain nih. Kau urusannya servis dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Gak akan ada siapapun yang mampu menandinginya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ibnu Mas'ud menambahkan ceritanya. Kata beliau, pernah satu waktu Nabi Muhammad lagi buang hajat, semuanya lagi mau buang hajat, ingin buang hajat, nggak ada penutup, nggak ada ruangan yang tertutup, nggak ada apa-apa yang bisa pakai buat nutupin badan beliau. Hanya dari kejauhan kelihatan beberapa pohon kurma. Nabi kemudian memanggil pohon tersebut untuk nutupin Nabi Muhammad. Maka berdatanganlah satu pohon diiringi pohon-pohon yang lain, berjalan menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian sujud kepada Nabi. Nabi merintahkan mereka untuk menutupi badan beliau yang mulia karena beliau akan buang hajat. Mereka pun melaksanakannya. Sesudah itu Nabi meminta mereka untuk kembali lagi ke tempat mereka berasal. Ustazah kok kayak dongeng? Maksud kamu? Kamu gak percaya sama hal-hal yang seperti ini? Hadisnya sahih, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu menganggap agama ini nggak masuk di akal saya, bukan agama yang nggak masuk di akal kamu, akan tetapi akal kamu yang terlalu kerdil untuk bisa menerima mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikannya kepada Nabi Muhammad. Menurutmu
Bagi Allah sulitan menggerakkan langit, bumi dan isinya yang sudah Allah lakukan selama ini, ataukah sulitan sekedar menggerakkan pohon untuk datang kepada Nabi Muhammad kemudian mengembalikannya? Sulitan alam semesta, teman-teman sekalian. Jika Allah melakukan selama ini, menggerakkan alam semesta dengan kekuasaannya, tidakkah mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang dimaui oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Busiri dalam kitabnya menyampaikan dalam burdahnya, Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami maula ya salli wa sallim bil khalqi kulli. Kata beliau, ja'at li da'watihil asjar, karena beliau memanggil maka pohon-pohon tersebut datang. Tamshi ilaih, mereka berjalan menuju Nabi Muhammad. Ala sakin bila qadami, mereka jalan dengan kaki-kaki, akan tetapi tidak memiliki mata kaki, nggak punya kaki, nggak ada jari-jarinya tuh, nggak ada kakinya. Mereka berjalan dengan paha-paha ya, dengan betis-betis, akan tetapi tidak ada jari-jarinya, yang ada akar-akarnya nih, pohon. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, bahkan tentang kencing, darah, nanah atau apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, seperti yang tadi telah saya sampaikan, seluruh ulama sepakat dengan kesuciannya. Ini saya sampaikan sebagai pengetahuan bagimu yang mudah-mudahan menambahkan keimanan dan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Saya pikir-pikir ya, nggak ada orang yang bahkan diceritain kencingnya aja bikin hati jadi lega gitu, bikin hati jadi lapang, selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sih suruh cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang kencing Nabi Muhammad aja saya senang. Apalagi cerita tentang syafaat Nabi Muhammad. Bahkan cerita tentang hal-hal yang seperti ini bisa mengobati penyakit-penyakit hati kita, teman-teman. Alangkah indahnya Nabi besar Muhammad. Sayyidah Salamah meriwayatkan, kata beliau, Nabi lagi menginap di rumah saya, salah satu istri Nabi Muhammad alaihissalam. Malam hari itu rupanya Nabi bangun di waktu malam, kemudian Nabi pengen pipis. Sebagaimana kita tahu, di rumah Nabi itu tidak ada kamar mandi zaman itu ya, 1400 tahun silam. Nabi pun pipis kayak di mangkok gitu, di tempat beliau letakkan pipisnya itu, teman-teman. Maksud saya itu nggak pernah kelihatan bekasnya. Kalau beliau kencingnya di tanah atau di bawah itu nggak akan pernah kelihatan bekasnya gitu, kencing ataupun buang hajat beliau gitu ya, atau kotoran beliau. Akan tetapi kali itu Nabi Muhammad karena ada di dalam rumah, beliau letakkan kencingnya tersebut itu di dalam tempat kayak semacam mangkok kecil gitu.
Beliau letakkan di bawah tempat tidur, dekat tempat tidur. Sesudah itu Nabi Muhammad istinja, Nabi Muhammad sholat dan lain sebagainya. Saudara sekalian saya muliakan, jelang-jelang subuh Nabi itu terkadang baringan lagi, kayak tidur sebentaran gitu, 5 menit 10 menit. Saat itu Sayyidah Salamah bangun, sepertiga malam terakhir, dia berasa haus sekali. Cari-cari air nggak ketemu, ada apa itu dekat tempat tidur? Oh, air. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glek diminum. Tidak sengaja, tanpa tahu bahwa itu adalah pipis, adalah urin, adalah air kencing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari Nabi Muhammad bilang sama Salamah, "Ya Salamah, irmi bauli tahta sarir." Wahai Salamah, coba tolong buangkan kencing saya itu di bawah tempat tidur. Ahwa bauluka ya Rasulullah. Itu memangnya kencingmu ya wahai Rasul? Bala ya Salamah. Iya benar Salamah. Semalam saya kencing kemudian saya taruh aja di situ. Faqad syaribtu ya Rasulullah. Saya telah meminumnya semalam wahai Rasul. Kenapa begitu? Saya bangun malam-malam berasa haus, jadi saya minum aja gitu Rasul. Saya nggak tahu kalau itu adalah kencingmu. Nabi senyum kemudian mengatakan, "Idzan la yuji'uka batnuka ya Salamah." Kalau begitu kamu tidak akan pernah sakit perut lagi sesudah ini wahai Salamah. Salamah mengatakan, yang ini? Salamah mengatakan, sejak hari itu sampai dengan sekarang, beliau ketika mengatakan itu sudah di usia lanjut teman-teman, saya tidak pernah lagi mengeluhkan tentang sakit saya karena saya berhenti sakit perut sejak hari itu. Masya Allah. Obat mujarab ya, tapi khusus pipisnya Nabi Muhammad SAW. Jangan coba-coba praktekkan dengan pipis siapapun, karena ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi dari sini para ulama mengatakan bahwa memang pipisnya Nabi Muhammad dan semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya adalah suci. Hanya Nabi Muhammad saja titik doang, gak ada yang lainnya. Tidak untuk selain Nabi Muhammad siapapun orangnya. Walaupun orangnya bisa terbang sampai ke bulan sekalipun, walaupun orangnya bisa terbelah-belah, di satu waktu ada di sini, ada di Mekah, ada di Madinah sekalipun, mau dia punya keramat seperti apapun, hebat seperti apapun, bisa menggandakan uang, bisa mengeluarkan berlian dari mulut, tetap aja pipisnya, kencingnya hukumnya najis. Yang suci cuma Nabi besar. Hadis lain diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Kata beliau, "Dzat yaumin nadani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari Nabi memanggil saya. Kemudian berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, irmi dami." Wahai Ibnu Mas'ud, ghayyib dami fi mahal la yarahu fihi ahad. Tolong buangkan darah saya nih Ibnu Mas'ud
Beliau habis bekam. Ada darahnya tuh kan? Ibu-ibu tahu bekam? Yang suka dibawa anak-anak menuju sekolah. Bekal itu bekal, bukan bekam. Bekam ya Bu, pengobatan itu ya Bu ya, dikeluarkan darahnya. Nabi habis bekam, darahnya ada di satu tempat, panggil Ibnu Mas'ud. Yang tadi saya ceritain, pelayan Nabi Muhammad, khadim Nabi Muhammad alaihissalam. Ibnu Mas'ud, tolong buangkan ini, ghayyibhu fi makan la yarahu fihi ahad. Tolong buangkan di tempat nggak ada siapapun bisa lihat darah saya, wahai Ibnu Mas'ud. Buangin di tempat yang nggak akan ada dilihat oleh siapapun. Baik ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud sambil jalan sambil mikir, di mana ya? Jalan terus sambil mikir, di mana ya? Aha, tahu saya. Beliau lihat-lihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa, duduk di bawah sebatang pohon. Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek. Diminum sama Ibnu Mas'ud. Pulang, laporan sama Nabi. Ya Rasulullah, qad ghayyabtuhu fi makan la yarahu fihi ahad. Udah Rasul, udah saya buang wahai Rasulullah. Di tempat nggak akan ada siapapun bisa lihat wahai Rasulullah. Di perut dia siapa bisa lihat? Aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud? Memangnya di mana kamu buang segitu yakinnya kamu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud senyum-senyum. La'allat syaribta. Kamu minum ya Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ma'aradtu bihi la khair. Wahai Rasul, tujuan saya melakukannya baik. Dengerin dulu penjelasan saya Rasul. Niat saya baik. An yakuna lahmi wa dami yakhtalit bidamika ya Rasulullah. Agar darah daging saya bersambung bersatu dengan darahmu wahai Rasul. Agar ada darah daging saya bersatu dengan darahmu wahai Rasulullah. Agar ada darahmu mengalir dalam tubuh saya wahai Rasulullah. Nabi senyum. Kemudian berkata, dari sini para sahabat, para ulama memutuskan tidak ada yang najis yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Sebab Nabi nggak bilang itu najis, Ibnu Mas'ud nggak boleh, nggak gitu. Nabi berkata, maka darah daging yang bersatu dengan darahku lan yusibuhun nar, tidak akan pernah tersentuh api neraka. Di mana kita nyarinya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, keringat. Keringat. Para sahabat itu mengatakan, kami tidak pernah mencium wangi lebih wangi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sulaim sebelum turun ayat hijab. Nabi lagi tidur di rumah beliau, istirahat siang. Beliau adalah ibunda Anas bin Malik. Tengahan Nabi lagi istirahat di kamar, hordemnya itu terbang-terbang. Sayyidah Sulaim lewat-lewat di situ, wangi bener nih. Wangi banget. Apa ya yang wangi ya? Cium horden gak wangi, cium ini gak wangi, cium itu gak wangi, cium badan sendiri. Bau ternyata. Apa nih yang wangi, enak banget wanginya. Sampai angin menerbangkan horden Sulaim, tirai Sulaim. Di sanalah beliau melihat Nabi Muhammad sedang tidur dan berkeringat.
Sulaim pun masuk, dilihat, ya Allah, nih dia nih yang bikin jadi wangi keringatnya Nabi Muhammad. Sulaim mikir gimana caranya ya, biar saya bisa sering cium wangi ini. Aha. Beliau pun masuk ke dalam, ngambil kain handuk kecil, dia usap keringat Nabi Muhammad alaihissalam tanpa menyentuh kulit beliau, lap aja gitu. Nabinya tentu bangun. Mana fa'alti ya Sulaim? Kamu ngapain Sulaim? Maaf Rasul. Saya lagi lewat di sini nih, wangi banget Rasulullah. Saya cari apa yang wangi Rasulullah? Ternyata itu adalah keringatmu wahai Rasul. Terus kamu ngapain? Saya ambil keringatmu wahai Rasul. Buat apa? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan, buat saya pergi kondangan. Buat saya jadikan parfum buat diri saya, dan buat saya jadikan wangi-wangi buat anak-anak kecil saya wahai Rasulullah. Anak kecil kan kalau main suka bau matahari. Biar mereka wanginya enak wahai Rasulullah, saya sedikitan dah pokoknya. Masya Allah. Tentu hal ini juga tidak bisa dipraktekkan kepada siapapun. Lihat suaminya keringetan, aha. Gak usah ya. Nanti bukan dijadikan parfum, dijadikan sebagai zat pemusnah. Teman-teman sekalian, baginda kita Nabi Muhammad, idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Apabila beliau duduk di satu majlis, wanginya keciuman berhari-hari, meskipun Nabi sudah tidak ada lagi di majlis tersebut. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Apabila beliau jalan di sebuah jalanan, kecium dari baunya jalanan tersebut, ketahuan Nabi telah lewat di jalan tersebut. Jadi sahabat kalau ketinggalan pergi sama Nabi, nggak tahu Nabi lewat yang mana, ngendus saja baunya jalanan. Di sini diri Nabi Muhammad habis lewat. Masya Allah, sallallahu alaihi. Wangi luar biasa. Sahabat tuh bercerita, kami kalau salaman, cium tangan sama Nabi Muhammad, itu wanginya Nabi Muhammad kayak Nabi tuh abis nyelupin tangannya di minyak wangi paling mahal, paling enak gitu. Baunya Nabi Muhammad tuh keciuman di hidung kami bahkan sampai berhari-hari lamanya. Kayak enak aja gitu baunya. Padahal tuh habis salaman menabi berapa hari yang lalu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit sekalian, apapun aja yang disentuh sama Nabi jadi berkah. Ada anak kecil di masa dewasanya, di masa remajanya, jadi masanya Nabi dia masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Di masa dewasanya, orang kalau sumpek, kalau lagi sedih gitu, cari dia aja, pandangin aja mukanya, hilang semua sumpek. Heran, semua orang heran, kenapa kok bisa orang ini nih bisa mukanya itu bikin semua orang yang lihat seneng. Ditanyakanlah kepadanya, dia bilang, kamu tahu nggak, kita nih kalau lagi sumpek-sumpek, susah-susah, habis dimarahin istri gitu, kita suka pandang wajah kamu, hati seneng terus. Dia bercerita, dia bilang, saya memang begitu. Orang semua lihat muka saya pada seneng. Orang lihat muka saya hilang semua susah. Sejak bayi enggak. Dia bilang, sejak saya bermain dengan Nabi Muhammad, hari itu saya lagi bermain sendirian depan rumah saya. Saya mainan air, saya masukin ke mulut saya, kemudian saya semburkan. Anak 3 tahun, 4 tahun, masukin air,
Masukin air sendirian, main sendiri. Dia bilang idmarra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kemudian lewat di depan rumahku. Ketika memandang aku bermain sendirian, Nabi pun menyempatkan diri untuk bermain bersama denganku. Sallallahu alaihi. Indahnya hati beliau, teman-teman. Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi Muhammad? Gak ada. Akan tetapi meski sesibuk itu hidup beliau untuk mengajari umat, semua turut serta mendapatkan kasih sayangnya. Nabi pun memasukkan air ke dalam mulut beliau, kemudian menyemburkannya ke wajahku. Nabi masukin air ke mulutnya, kemudian Nabi gini, ke mulut, ke wajah anak tersebut. Sejak hari itu, siapapun memandang wajahku, hilang semua kesedihan dan kesumpekannya berkat air yang disemburkan Nabi Muhammad ke wajahku ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Indah zahir dan batinnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sudah saya ceritakan tentang indahnya Nabi Muhammad, ini baru sedikit, gak akan cukup waktu buat menceritakan tentang keindahan Nabi. Ini sampai maghrib kalau dilanjut-lanjutin belum kelar nih. Gak apa-apa? Saya apa-apa? Tungguin pesawat gitu kan ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau saya sudah menceritakan kepadamu keindahan ini, apa untungnya bagi kita? Kita umatnya nih dapat apa dari keindahan Nabi Muhammad? Kalau bagi saya, keindahan Nabi Muhammad, teman-teman, meski seingin apapun kita merasakannya, tak banyak yang tersisa dari keindahan fisik beliau. Tak banyak lagi yang tersisa. Ada beberapa yang tersisa. Saya pernah diberi oleh seorang teman, dia bilang, Ustazah Syamli, Ustazah silakan cium, kayak ada tanah atau sesuatu yang warnanya coklat gitu. Gimana Ustazah? Wangi, saya bilang. Saya pejemin mata, saya bayangin lagi ada di taman berbunga, enak banget wanginya. Terus dia bilang, Ustazah tahu nggak ini apa? Saya bilang nggak tahu. Ini tanah dari makam Nabi besar Muhammad. Boleh diajak keluar? Boleh diajak keluar? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sedikit yang tersisa dari keindahan Nabi Muhammad. Akan tetapi mendengarnya membuat saya berdoa, ya Allah, jika Engkau halangkan saya dari keindahan Nabi Muhammad di dunia, jangan halangkan saya untuk dapat merasakannya di akhirat nanti, ya Allah. Izinkan mata saya memandang indah wajahnya kelak di sana. Izinkan hidung saya mencium indah wanginya di sana. Izinkan telinga saya mendengar indah suaranya di sana. Sebab saya sudah terhalang dari keindahan tersebut di dunia. Setidaknya jangan halangkan saya dari keindahan tersebut di akhirat. Bukankah saya
meski beda tingkat, meski beda level dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, akan tetapi saya merasa bahwa saya juga mencintai beliau. Meski beda level, meski beda kelas, kita sebagai umatnya juga mencintai Nabi Muhammad. Semoga kita tidak terhalang dari keindahan itu. Amin. Semoga kita tidak terhalang dari keindahan Nabi Muhammad. Amin. Semoga Allah tidak menghalangkan kita dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Amin. Semoga Allah tidak menghalangkan kita dari mendengar indah suara Nabi Muhammad. Amin. Semoga Allah tidak menghalangkan hidung kita dari mencium wangi Nabi Muhammad. Amin. Semoga Allah tidak menghalangkan tangan kita untuk bisa bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, dan yang lebih utama lagi, Nabi Muhammad selain indah fisiknya, Nabi Muhammad indah hatinya. Saya tak punya waktu banyak untuk menceritakanmu tentang keindahan hati Nabi Muhammad. Akan tetapi teman-teman, menurut saya, bagi saya, hal terindah dalam hati Nabi Muhammad yang sangat saya syukuri adalah indahnya cinta beliau kepada kita umatnya. Nabi Muhammad itu besar sekali cintanya kepada kita umatnya. Kata Nabi Muhammad, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya." Demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, ketika seseorang dari umatku terkena tusuk duri, aku sungguh-sungguh merasakan pedihnya di dalam hatiku ini. Ketika seseorang di antara kita tertimpa musibah, hal-hal yang menyedihkan, nabimu juga ikutan sedih bersama denganmu. Cintanya kepada kita umatnya luar biasa, luar biasa. Dan itu adalah karunia terindah bagi saya yang Allah SWT berikan kepada kita hamba-hambanya. Teman-teman saudaraku sekalian, masalahnya tinggal ada pada kita, ada padamu, ada padaku. Adakah kamu hendak memanfaatkan kasih sayang, cinta di hati Nabi Muhammad untukmu, ataukah kamu menyia-nyiakannya begitu saja? Jangan sampai menyesal. Sama halnya dengan wanginya Nabi Muhammad tentu tidak akan tercium oleh orang-orang kafir yang tidak kepengen, tidak beriman, tidak cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Tentu saja teman-teman saudara sekalian, indahnya Nabi Muhammad, indah wajahnya Nabi Muhammad tidak akan terlihat oleh seorang yang kafir yang bahkan tidak mau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi secakep itu, kalau orang yang nggak mau ketemu sama Nabi, bagaimana dia bisa lihat wajah Nabi Muhammad? Bukan begitu? Kalau dia tidak mau mencium wangi Nabi Muhammad, nggak mau dekat sama Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, meskipun Nabi sewangi itu, hidungnya tentu tidak akan mencium wanginya Nabi Muhammad alaihissalam. Maka teman-teman saudara sekalian, sama halnya dengan kita di zaman sekarang ini. Nabi cintanya kepada kita luar biasa. Tapi adakah kamu di antara yang mendapatkan cinta itu? Adakah kamu di antara yang mendapatkan kasih sayang itu? Tergantung padamu.
Adakah kamu mau mendekat kepada Nabi Muhammad? Adakah kamu mau mengenalkan dirimu kepada Nabi, mencintai Nabi, merindukan Nabi? Ataukah Nabi Muhammad serasa orang lain saja bagimu? Jika ia serasa orang lain saja bagimu, tak akan banyak yang kamu dapatkan dari kasih sayangnya. Akan tetapi ketika hatimu mendekat padanya, ketika kamu mengenalnya, mendekatinya, ketika kamu mencintainya, merindukannya, maka teman-teman saudaraku sekalian, keindahan kasih sayang Nabi Muhammad untukmu akan selalu kamu rasakan di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Maka jangan pernah mau jauh dari Nabi Muhammad. Mendekatlah. Mendekat. Sayang-sayang. Seindah itu Nabi Muhammad. Dan kamu tak tertarik mendekatinya. Kamu lebih tertarik mendekati pejabat. Kamu lebih tertarik mendekati orang kaya, kamu lebih tertarik mendekati orang terkenal. Kamu menyia-nyiakan bagindamu Nabi besar Muhammad. Jika terhadap orang yang kamu kira akan dapat membantumu di dunia, segitu saja kamu berusaha untuk mendekatinya sekuat tenaga, tidakkah kamu tertarik untuk mendekati bagindamu Nabi besar Muhammad? Ia adalah awal syafi'in wa musyaffa, orang nomor 1 dalam memberikan pertolongan kepadamu dunia hingga akhirat. Tengadah tangannya tak akan pernah ditolak Allah, doa-doanya tak akan pernah disia-siakan Allah. Ketika kamu didoakan oleh Nabi Muhammad, Allah akan mengijabah doamu. Sebab doamu ada dalam doa Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Pelajari sejarahnya. Dengarkan kajian tentangnya. Hadir di majelis-majelis maulid, majelis-majelis sholawat. Banyaklah bersolawat padanya. Awali pagimu dengan solawat. Ketika kamu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali kamu baca sebelum tidur. Sudah doa sebelum tidur kamu baca, akhiri dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam harinya, maka wajib bagiku untuk memberikan syafaat padanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, dekati Nabi Muhammad SAW. Dan mumpung kita lagi pada kumpul bersama-sama seperti ini, yuk kita akhiri majelis kita dengan kita bersolawat bersama-sama. Kita bersolawat tibil qulub 8 kali. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada badan kita, Allah memberi kesehatan kepada akal kita, dan yang terutamanya Allah memberikan kesehatan kepada hati kita. Hati yang sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cintai. Hati yang sehat paham
bahwa manusia yang paling berhak untuk dicinta adalah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, semoga Allah sehatkan hati kita. Semoga Allah naikkan derajat kita di sisinya. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kita juga niatkan orang-orang tua kita yang masih ada di atas muka bumi ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hatinya, Allah letakkan cinta di hati mereka kepada Sayyidina Muhammad, pada baginda Nabi besar Muhammad. Kita minta kepada Allah, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Nabi Muhammad berkenan memberi syafaatnya kepada mereka. Semoga Allah perkenankan mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam alam barzahnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad untuk anak-anak kita. Semoga Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi anak-anak kita. Semoga Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad memandang anak-anak kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allah
أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب